Ia diusir sendirian di tengah badai karena fitnah. Namun, seminggu kemudian, mereka yang datang mengetuk pintu. Apa yang membuat mereka kembali? Dan apakah Siti akan membukakan pintu untuk mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara di desa Sukamaju terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung sejak pagi, seolah hendak menumpahkan segala kesedihan yang sudah lama tertahan. Aku, Siti, memandangi tanaman melati di halaman depan rumah mertua yang sudah seminggu ini layu. Sama seperti perasaanku. Sudah setahun aku menikah dengan Yusuf, anak tunggal Ibu Ratna dan Pak Burhan. Awalnya, semua terasa indah. Yusuf adalah cinta pertamaku, dan dia selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Namun, setelah kami memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya, perlahan keindahan itu memudar. Ibu Ratna adalah sosok yang tegas dan dingin. Senyumnya jarang sekali terlihat, terutama untukku. Aku tahu, ia masih berharap Yusuf menikah dengan Sarah, anak dari teman dekatnya yang juga tinggal di desa ini. Sarah adalah gadis berparas cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Baginya, aku hanyalah gadis desa biasa yang beruntung bisa merebut hati anaknya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik, melakukan semua pekerjaan rumah, memasak makanan kesukaan mereka, dan melayani setiap kebutuhan mereka. Tapi, tak ada satupun yang berhasil meluluhkan hatinya. Siti, air di sumur habis. Cepat ambil ke mata air, perintah Ibu Ratna dengan nada datar, tanpa menoleh sedikit pun padaku yang sedang menyapu lantai. Mata air desa memang tidak jauh, tapi letaknya di bukit kecil dan jalannya licin. Aku mengangguk pelan, meletakkan sapu, dan mengambil 2 ember besar. Beban di pundakku terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena ember yang kosong, melainkan karena perasaanku yang seolah tak pernah penuh. Ketika aku kembali, Yusuf sudah pulang kerja. Ia melihatku berjalan tertatih dengan 2 ember penuh air di tanganku, namun ia hanya menatapku tanpa bergerak. Aku berharap ia menawarkan bantuan, seperti yang dulu sering ia lakukan. Namun, ia hanya melanjutkan obrolannya dengan Ibu Ratna tentang hasil panen padi yang kurang memuaskan. Aku menunduk, menyembunyikan tetesan air mata yang mengalir di pipiku, bukan dari air mata lelah, tapi dari rasa kecewa yang mendalam. Setiap malam, aku mencoba berbicara dengan Yusuf. Aku ingin berbagi perasaan, menjelaskan bahwa aku merasa sendirian di rumah ini. Namun, ia selalu menghindar. Sudahlah, Siti. Ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa, ucapnya sambil membalikkan badan, memunggungi aku. Kata-katanya bagai pisau yang menusuk hatiku. Terbiasa dengan apa? Dengan kesendirian di tengah keluarga? Dengan penolakan yang tak pernah berakhir? Beberapa hari terakhir, suasana di rumah semakin tegang. Ada desas-desus yang beredar di desa tentang keluarga kami. Aku tidak tahu persis apa itu, tapi aku bisa merasakan tatapan aneh dari beberapa tetangga saat aku lewat. Ibu Ratna juga menjadi lebih pendiam dan sering menatapku dengan tajam, seolah aku adalah sumber dari semua masalah ini. Aku mencoba bertanya pada Yusuf, namun ia hanya menjawab, "Bukan urusanmu." Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Ibu Ratna memanggilku ke ruang tengah. Pak Burhan dan Yusuf sudah menunggu di sana. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk menyelimutiku. "Siti," panggil Ibu Ratna. Suaranya serak, matanya memancarkan amarah yang terpendam. "Jelaskan ini." Ia melempar sebuah kotak perhiasan kecil ke atas meja. Kotak itu kosong. Aku menatapnya bingung. "Apa ini, Bu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Jangan pura-pura bodoh. Perhiasan keluarga ini hilang.
Dan hanya kau satu-satunya orang baru di rumah ini. Tuduhnya membuatku terperanjat. Aku mencoba membela diri. Bukan, Bu. Aku tidak tahu apa-apa soal ini, ucapku, berharap Yusuf akan membantuku. Namun, Yusuf hanya diam, menatapku dengan mata yang penuh keraguan. Pak Burhan, yang biasanya kalem, kini menatapku dengan tatapan kecewa. Jangan berbohong, Siti. Kau pikir kami tidak tahu apa-apa? Kau selalu mengeluh pada temanmu bahwa kami jahat padamu, kan? Suara Ibu Ratna meninggi, membuatku kaget. Siapa yang memberitahu dia? Aku tidak pernah mengeluh pada siapapun, apalagi pada teman-temanku. Ini semua fitnah. Demi Allah, Bu, aku tidak pernah melakukan itu, ucapku bersumpah, air mata sudah membasahi pipiku. Tapi tak ada yang mendengarkanku. Tiba-tiba, Ibu Ratna mengambil sapu tangan dari sakunya dan menunjukku. Ini, kau kenal sapu tangan ini, kan? Aku menemukannya di bawah kasurmu, dan di dalamnya ada beberapa perhiasan milikku yang hilang, ujarnya dengan suara yang memecah kesunyian malam. Hatiku hancur. Ini adalah sapu tangan yang kudapat dari Murni saat ulang tahunku. Aku tidak tahu kenapa ada perhiasan Ibu Ratna di dalamnya. Yusuf akhirnya membuka suara. Siti, kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya, tapi suaranya lebih seperti tuduhan daripada pertanyaan. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku kini menuduhku tanpa bukti yang jelas. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk. Aku tidak melakukan itu, Yusuf. Aku dijebak, bisikku, berharap dia percaya. Namun, ia hanya menggelengkan kepala. Ibu Ratna menatapku dengan kebencian yang mendalam. Keluar dari rumah ini, sekarang juga, teriaknya. Hujan mulai turun di luar, deras dan tak terkendali, seolah alam turut meratapi nasibku. Petir menyambar, diikuti guntur yang menggelegar, menambah dramatis malam itu. Kilatan cahaya dari petir sesaat menerangi wajah Ibu Ratna yang penuh amarah. Aku tidak mau ada pencuri di rumah ini. Sekarang, juga, teriaknya lagi, menunjuk ke arah pintu. Air mataku sudah mengalir deras, membasahi pipiku yang terasa panas. Aku menatap Yusuf, berharap setidaknya ia akan membelaku. Namun, ia tetap diam, berdiri tegak di samping ibunya, seolah-olah aku adalah orang asing. Yusuf, apa kau tidak percaya padaku? Aku tidak pernah mengambil apapun. Ini semua fitnah, ucapku dengan suara bergetar. Aku berusaha menggapai tangannya, tapi ia menariknya. Pandangan matanya kosong, penuh dengan kekecewaan yang membuatku merasa sangat sakit. Siti, ibu tidak pernah bohong. Dan buktinya sudah jelas. Jawabnya, suaranya dingin, tak ada lagi kehangatan yang dulu pernah kudengar. Pak Burhan akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih tenang, tapi tetap penuh kekecewaan. Siti, kami tidak pernah menduga kamu akan berbuat seperti ini. Kami sudah menganggapmu seperti anak sendiri, ucapnya. Kata-kata itu lebih menusuk daripada teriakan Ibu Ratna. Diusir oleh orang yang sudah kuanggap keluarga sendiri adalah hal yang paling menyakitkan. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku melihat sekeliling, ke arah rumah yang setahun ini menjadi tempat tinggalku. Dindingnya yang terbuat dari kayu, perabot-perabot sederhana yang sering kuberikan, dan foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Semua kenangan itu kini terasa hampa. Aku sadar, aku tidak punya tempat lagi di sini. Keputusan telah dibuat, dan aku tidak punya daya untuk melawan. Sambil terisak, aku berjalan ke kamar. Aku tidak mengambil apapun, hanya dompet berisi uang seadanya, dan kerudung lain di dalam lemari. Perhiasan emas yang Yusuf berikan sebagai mas kawin, dan beberapa baju yang kubeli, aku biarkan saja di sana. Mereka tidak berarti apa-apa lagi bagiku, jika harga diriku sudah hancur.
Kerudung yang kupakai sudah basah karena air mata. Aku menggantinya dengan kerudung lain, sambil sesekali mengusap air mata yang terus mengalir. Saat aku keluar dari kamar, mereka masih berada di ruang tengah. Ibu Ratna melipat tangannya di dada, wajahnya keras. Pak Burhan menunduk, menghindari tatapanku. Yusuf melihatku, tapi ia tidak mengatakan apapun. Aku berjalan menuju pintu, membuka kuncinya. Udara dingin dan butiran-butiran hujan langsung menyapa wajahku. Aku menoleh ke belakang, menatap Yusuf untuk terakhir kalinya. Aku berharap ia memanggilku, menghentikanku. Namun, ia hanya diam, membiarkanku pergi. Aku melangkah keluar, menutup pintu perlahan. Bunyi, klik, dari kunci pintu adalah suara terakhir yang kudengar dari rumah itu. Seiring dengan suara itu, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku berdiri di beranda, kebingungan. Kemana aku harus pergi? Rumah orang tuaku jauh di seberang desa. Tidak mungkin aku ke sana dalam keadaan seperti ini. Hujan semakin deras, membasahi seluruh tubuhku. Aku berjalan menyusuri jalan desa yang gelap. Hanya ada lampu-lampu jalan yang remang-remang. Aku membiarkan hujan membasuh wajahku. Aku tidak tahu lagi apakah air yang kurasakan di wajahku adalah air hujan atau air mata. Dinginnya malam membuatku menggigil. Aku terus berjalan, tanpa arah yang pasti. Aku tidak ingin ada yang melihatku diusir seperti ini. Rasa malu dan sakit hati bercampur menjadi satu, membuatku ingin menghilang saja. Tak jauh dari rumah mertua, aku melihat sebuah warung kecil yang masih buka. Di sana, Murni, sahabatku, sedang membereskan dagangannya. Aku tidak berani menghampirinya. Aku takut ia akan menanyakan apa yang terjadi. Aku takut ia akan tahu betapa bodohnya aku karena sudah percaya pada Yusuf dan keluarganya. Aku bersembunyi di balik pohon, menunggu Murni selesai dan pulang ke rumahnya. Murni melirik ke arah jalan. Ia melihatku, tapi ia tidak mengenaliku karena aku menunduk. Ia akhirnya menutup warungnya dan berjalan pulang. Aku mengikuti langkahnya dari kejauhan, sampai ia tiba di rumahnya. Aku tahu, ia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Namun, aku masih ragu untuk mengetuk pintunya. Aku tidak ingin merepotkan dia. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri. Aku berjalan ke arah pintu rumah Murni, menekan bel dengan tangan yang gemetar. Murni membukakan pintu. Wajahnya terlihat kaget melihatku basah kuyup. "Siti, ada apa? Kenapa kau di luar saat hujan deras begini?" tanyanya. Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa menangis sesenggukan. Tanpa banyak bicara, Murni menarikku masuk dan memelukku erat. Pelukannya terasa sangat hangat, berbeda dengan kehangatan yang dulu kudapatkan dari Yusuf. Di dalam pelukan Murni, aku merasa aman, meski hanya sesaat. Di malam yang dingin dan gelap itu, aku menceritakan semua yang terjadi. Murni mendengarkanku dengan sabar. Ia tidak menyela, tidak menuduhku, dan tidak menghakimiku. Ia hanya memelukku lebih erat, seolah-olah ia bisa merasakan betapa hancurnya hatiku. "Siti, tenanglah. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau," bisiknya. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Tapi setidaknya, malam itu, aku tidak sendirian. Matahari pagi menyapa dengan sinarnya yang hangat, seolah mencoba menghapus dinginnya malam yang kelam. Aku terbangun di kamar Murni, mataku terasa bengkak dan kepalaku pusing. Murni sudah menyiapkan sarapan untukku. Ia menyodorkan teh hangat dan sepiring nasi goreng. "Makanlah, Siti. Kamu butuh energi," ucapnya lembut. Aku hanya mengangguk, tenggorokanku masih terasa tercekat. Setelah makan, Murni memintaku menceritakan kembali semua kejadian semalam, kali ini dengan kepala yang lebih dingin. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku menceritakan tentang sapu tangan itu,
tentang perhiasan yang hilang, dan tentang tuduhan Ibu Ratna. Murni mengerutkan dahinya. Sapu tangan itu, bukankah itu pemberianku? Dan aku memberikannya padamu di rumahku, saat pesta ulang tahunmu. Bagaimana mungkin sapu tangan itu ada di rumah mertuamu dengan perhiasan? Tanyanya. Pertanyaan Murni membuatku berpikir. Aku memang tidak pernah membawa sapu tangan itu ke rumah mertua. Seingatku, aku meninggalkannya di rumah Murni setelah pesta usai. Tapi, ada satu hal yang mengganjalku. Saat itu, Sarah juga datang ke pesta ulang tahunku. Dia terlihat cemburu saat melihatku dan Yusuf bersama. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi sekarang, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Murni juga merasa ada yang aneh. Ia mengenal Sarah. Ia tahu betapa Sarah menginginkan Yusuf. Siti, jangan-jangan Sarah yang melakukannya? Tanyanya dengan suara pelan. Aku terdiam. Selama ini, aku tidak pernah berpikir Sarah akan sejahat itu. Aku selalu menganggapnya sebagai saingan yang wajar. Tapi, jika dipikir-pikir, semua desas-desus di desa ini, semua tuduhan Ibu Ratna, semuanya terasa seperti sebuah skenario yang sudah direncanakan. Aku menggelengkan kepala. Tidak mungkin, Murni. Sarah tidak akan sejauh itu. Jawabku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi, keraguan itu sudah mulai menari-nari di dalam hatiku. Murni tidak memaksaku untuk percaya. Ia hanya memberiku dukungan. Apapun yang terjadi, Siti, kau harus kuat. Kau harus membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, katanya. Kata-kata Murni bagai api yang menyalakan kembali semangatku. Aku sudah terlalu lama menjadi sosok yang pasrah. Aku terlalu sibuk menjadi menantu dan istri yang baik, sampai aku lupa menjadi diriku sendiri. Sekarang, saat aku sudah tidak punya apa-apa lagi, aku merasa ada kekuatan baru yang muncul di dalam diriku. Aku tidak akan lagi menjadi Siti yang mudah dikendalikan. Aku akan menjadi Siti yang berani berjuang. Aku memutuskan untuk kembali ke rumahku, rumah orang tuaku. Aku tahu, mereka pasti khawatir. Aku ingin memeluk ibu dan ayah, merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Aku juga ingin menjelaskan pada mereka bahwa aku tidak bersalah. Murni menawarkan diri untuk menemaniku, tapi aku menolak. Aku ingin menghadapi ini sendirian. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri. Sebelum aku pergi, Murni memberiku sebuah kalung kecil dengan liontin bunga melati. Ini, sebagai pengingat, kau adalah bunga melati yang harum dan kuat. Kau akan mekar, meskipun di tengah badai, bisiknya. Aku memeluknya erat, menahan air mata agar tidak tumpah lagi. Aku berjanji, aku tidak akan mengecewakan dia. Perjalanan ke rumah orang tuaku terasa sangat panjang. Aku berjalan sambil memikirkan semua yang terjadi. Aku memikirkan Yusuf, suami yang sangat kucintai. Aku tidak tahu mengapa ia tidak membelaku. Aku tidak tahu mengapa ia memilih percaya pada ibunya daripada pada istrinya sendiri. Hatiku terasa sakit, tapi aku tahu, aku harus melupakannya. Aku harus fokus pada tujuanku, yaitu membersihkan namaku. Setibanya di rumah, ibu dan ayahku menyambutku dengan pelukan yang hangat. Mereka tidak menanyakan apa-apa. Mereka hanya memelukku erat, seolah tahu betapa sakitnya aku. Aku menangis dalam pelukan mereka, melepaskan segala beban yang kupendam. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang tuduhan yang tidak berdasar, dan tentang pengusiran itu. Ibu dan ayahku mendengarkanku dengan tenang, air mata mengalir di pipi mereka. Siti, kau anak yang baik. Kami percaya padamu, ucap ayahku, suaranya parau. Kata-kata itu sangat berarti bagiku. Aku merasa, aku tidak sendirian lagi. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku, yang percaya padaku, dan yang akan selalu mendukungku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Aku merasa, aku siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Tentu, rasa sakit dan kecewa masih ada, tapi kini ada tekad yang lebih kuat menyertainya. Aku tahu, berdiam diri dan meratapi nasib bukanlah solusi. Aku harus bertindak. Aku harus mencari tahu kebenaran di balik semua tuduhan itu. Ibu dan ayahku mendukung penuh keputusanku, meskipun mereka khawatir aku akan kembali terluka. Aku kembali ke desa, tidak ke rumah Murni, melainkan ke warung kopi Pak Karim, tempat di mana gosip-gosip desa sering beredar. Aku duduk di bangku paling belakang, memesan teh hangat, dan mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Tentu saja, mereka sedang membicarakan aku. Kasihan ya, Siti, baru setahun menikah, sudah diusir, kata seorang ibu-ibu. Iya, dengar-dengar dia mencuri perhiasan emas Ibu Ratna, sahut yang lain. Tapi aku tidak percaya. Siti itu anak baik, timpal Pak Karim. Dari percakapan mereka, aku menemukan satu nama yang terus disebut, Sarah. Seorang ibu-ibu berkata, Sarah itu memang cerdas, tapi dia juga licik. Dulu, dia pernah bilang ke aku kalau dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Yusuf. Hati-hatiku berdesir. Kata-kata Murni semalam terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tidak bisa lagi menolak kemungkinan bahwa Sarah adalah dalang di balik semua ini. Aku teringat akan sebuah kejadian beberapa bulan yang lalu. Ibu Ratna mengeluh kehilangan sebuah bros emas yang sangat berharga baginya. Bros itu peninggalan neneknya. Semua orang di rumah mencarinya, tapi tidak ketemu. Setelah seminggu, bros itu ditemukan di laci dapur. Aku ingat saat itu, Ibu Ratna menuduhku kurang hati-hati saat membersihkan dapur. Tapi sekarang, aku curiga, jangan-jangan itu juga ulah Sarah. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Sarah. Ia tinggal bersama orang tuanya, tidak jauh dari rumah Murni. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan padanya, tapi aku merasa harus menemuinya. Saat aku sampai, Sarah sedang menyiram bunga di halaman rumahnya. Ia melihatku dan terkejut. Siti, ada apa kau kesini? Tanyanya dengan nada ketus. Aku hanya ingin bertanya sesuatu. Jawabku, mencoba tetap tenang. Apa kau yang menaruh sapu tangan dan perhiasan itu di kamarku? Pertanyaanku membuat matanya membulat. Ia tertawa sinis. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa, ucapnya, suaranya meninggi. Kau pasti sudah gila karena diusir dari rumah, tambahnya dengan nada mengejek. Namun, saat ia tertawa, aku melihat sesuatu di lehernya. Sebuah kalung dengan liontin inisial S. Kalung itu persis sama dengan kalung yang kudapat dari Murni saat ulang tahunku, tapi berbeda inisial. Aku jadi curiga, jangan-jangan Sarah juga punya sapu tangan yang mirip denganku. Sarah, kau harus jujur. Kau bisa lolos sekarang, tapi suatu saat kebenaran akan terungkap. Ancamku, mencoba menggertaknya. Sarah hanya tertawa sinis. Sudahlah, Siti. Kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Terima saja nasibmu. Yusuf tidak akan pernah percaya pada gadis sepertimu, ucapnya, membuatku merasa marah. Aku tahu, ia sengaja memancing emosiku. Tapi aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Aku hanya menatapnya tajam, mencoba membaca rahasia di balik tatapan matanya. Saat aku hendak pergi, aku melihat seorang anak kecil, anak dari tetangga Sarah, sedang bermain di dekat sana. Aku teringat, anak itu seringkali bermain di halaman rumah Sarah. Mungkin ia tahu sesuatu. Aku berjalan ke arah anak itu dan mencoba mengajaknya berbicara. Adik, apa kamu pernah melihat Tante Sarah memegang kotak perhiasan? Tanyaku lembut. Anak itu mengangguk. Tante Sarah membawa kotak itu ke rumah Tante Siti, saat Tante Siti sedang pergi ke pasar. Jawabnya polos. Hatiku berdegup kencang. Ini dia, bukti yang kucari.
Anak itu tidak mungkin berbohong. Aku tahu, anak-anak biasanya jujur. Aku mengucapkan terima kasih pada anak itu dan segera beranjak. Aku harus segera mencari bukti lain untuk memperkuat kesaksian anak itu. Aku harus membuktikan pada semua orang bahwa Sarah adalah pelakunya. Aku kembali ke rumah Murni dan menceritakan semua yang terjadi. Murni sangat terkejut, tapi juga merasa lega. Lihat, Siti. Firasatku benar. Sarah memang licik, ucapnya. Kami berdua lalu merencanakan langkah selanjutnya. Kami tahu, kesaksian seorang anak kecil tidak akan cukup untuk meyakinkan Ibu Ratna dan Yusuf. Kami butuh bukti yang lebih kuat. Aku dan Murni mulai menyusun strategi. Kami tahu, Sarah adalah orang yang cerdas. Ia tidak akan mudah mengakui perbuatannya. Kami harus menemukan bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Murni menyarankan untuk mencoba mengorek informasi dari para tetangga yang sering berinteraksi dengan Sarah. Kami berkeliling desa, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu warung ke warung lain, mencoba mencari jejak kebohongan Sarah. Kami mendatangi warung Mbak Lina, yang juga teman dekat Sarah. Mbak Lina, apa Mbak tahu ada masalah antara Siti dan Sarah? Tanyaku. Mbak Lina terlihat ragu. Aku tidak tahu persis, Siti. Tapi, beberapa hari yang lalu, Sarah bercerita padaku bahwa dia akan memberi pelajaran pada seseorang yang sudah merebut Yusuf darinya. Jawabnya, suaranya pelan, seolah takut ada yang mendengar. Kami melanjutkan pencarian. Kami mendatangi rumah Pak RT, mencoba mengorek informasi dari istri Pak RT yang juga sering bergosip dengan Sarah. Bu RT, apa Ibu tahu ada yang mencuri perhiasan Ibu Ratna? Tanyaku. Ibu RT menatapku dengan iba. Aku dengar-dengar, Sarah yang menyebarkan gosip itu. Jawabnya, suaranya berbisik. Tapi jangan bilang aku yang bilang. Ya, tambahnya. Informasi-informasi ini bagai potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu. Kami tahu, kami sudah semakin dekat dengan kebenaran. Kami tahu, Sarah tidak sendirian. Ia pasti bekerja sama dengan seseorang untuk melancarkan aksinya. Aku teringat akan seorang wanita bernama Dewi, yang juga teman dekat Sarah. Dewi tinggal di desa seberang. Aku memutuskan untuk menemuinya. Saat aku tiba di rumah Dewi, ia sedang mencuci pakaian. Ia terkejut melihatku. Siti, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya, suaranya ketus. Aku ingin bertanya tentang Sarah. Jawabku, mencoba tetap tenang. Dewi langsung terdiam. Aku tidak tahu apa-apa soal dia, ucapnya, mencoba mengelak. Tapi aku bisa melihat kecemasan di matanya. Aku tahu, ia menyembunyikan sesuatu. Dewi, aku tahu kau berbohong. Aku tahu kau dan Sarah sudah merencanakan semua ini. Kau membantunya menyebarkan gosip di desa seberang, kan? Ucapku. Dewi terdiam. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Air matanya mulai mengalir. Aku terpaksa, Siti. Sarah mengancamku. Ia akan melaporkanku ke polisi jika aku tidak membantunya. Bisiknya. Aku terkejut. Dewi akhirnya menceritakan semua. Sarah menjebaknya. Sarah tahu Dewi pernah mencuri uang di tempat kerjanya. Dengan ancaman itu, Sarah memaksa Dewi untuk membantunya. Dewi harus menyebarkan gosip tentang aku di desa seberang, agar orang-orang percaya bahwa aku memang gadis yang tidak baik. Ia juga harus membantu Sarah menyembunyikan sapu tangan dan perhiasan Ibu Ratna di kamarku. Hatiku terasa sakit mendengar cerita Dewi. Aku tidak menyangka Sarah akan sekejam ini. Aku merasa sangat marah, tapi juga merasa iba pada Dewi. Ia hanyalah korban dari kelicikan Sarah. Aku memeluknya. Terima kasih, Dewi. Kau sudah berani jujur, ucapku. Dewi menangis dalam pelukanku. Ia meminta maaf berkali-kali. Aku memaafkannya. Aku tahu, ia tidak punya pilihan.
Kami berdua kembali ke rumah Murni. Kami menceritakan semua yang terjadi pada Murni. Murni sangat marah mendengar cerita itu. Kita harus segera memberitahu Yusuf dan keluarganya, ucapnya. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Murni. Kita harus mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi. Bukti yang tidak bisa dibantah. Jawabku. Aku tahu, Ibu Ratna dan Yusuf tidak akan mudah percaya pada kesaksian Dewi. Aku dan Murni kembali ke rumah Dewi. Kami meminta Dewi untuk memberitahu kami di mana Sarah menyembunyikan perhiasan itu. Dewi mengatakan bahwa Sarah menyembunyikan perhiasan itu di gudang kosong di belakang rumahnya. Ia mengatakan bahwa Sarah berencana untuk menjualnya, tapi ia masih menunggu waktu yang tepat. Aku dan Murni menatap satu sama lain. Kami tahu, ini adalah kesempatan emas kami. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku dan Murni menyelinap ke gudang kosong di belakang rumah Sarah. Gudang itu gelap dan berdebu. Kami mencari-cari di sana. Setelah beberapa saat, aku menemukan sebuah kotak kecil di bawah tumpukan karung. Kotak itu terbungkus kain lusuh. Aku membukanya. Dan di dalamnya, ada bros emas milik Ibu Ratna. Hatiku berdegup kencang. Aku mengambil bros itu, air mataku mengalir. Ini dia, bukti yang kucari. Ini dia, bukti yang akan membersihkan namaku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku merasa lega, tapi juga merasa sedih. Sedih karena aku harus melewati semua ini. Sedih karena Yusuf tidak membelaku. Sedih karena keluarganya lebih percaya pada orang lain. Kami kembali ke rumah Murni, membawa bros itu. Murni memelukku. Siti, kau sudah berhasil. Sekarang, kau bisa buktikan pada mereka bahwa kau tidak bersalah, ucapnya. Aku mengangguk. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membersihkan nama. Ini tentang harga diriku. Aku tidak akan lagi menjadi Siti yang lemah. Aku akan menjadi Siti yang kuat, yang berani berjuang. Pagi harinya, aku mendatangi rumah Ibu Ratna. Aku tidak sendirian, aku ditemani oleh Murni dan Dewi. Ibu Ratna terkejut melihat kami. Wajahnya terlihat bingung. Ada apa kau kesini lagi? Tanyanya dengan nada ketus. Aku datang untuk membersihkan namaku, Bu, jawabku dengan suara yang tegas. Dan aku datang untuk membawa bukti, tambahnya, sambil mengeluarkan bros emas dari saku bajuku. Mata Ibu Ratna membulat. Ia mengambil bros itu, memeriksanya dengan teliti. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini brosku. Dari mana kau mendapatkannya? Tanyanya. Aku menemukannya di gudang kosong di belakang rumah Sarah. Jawabku. Sarah yang menyembunyikannya. Ia yang menjebakku, ia yang menyebarkan gosip tentangku. Ibu Ratna menatap Dewi. Dewi, apa yang Siti katakan itu benar? Tanyanya. Dewi mengangguk. Ya, Bu. Sarah yang menjebak Siti. Ia yang menyebarkan gosip itu? Jawabnya, suaranya gemetar. Ibu Ratna terdiam. Wajahnya memucat. Ia menatapku, matanya penuh penyesalan. Pak Burhan dan Yusuf yang baru saja keluar dari rumah juga terkejut melihat kami. Mereka mendengarkan penjelasan kami dengan saksama. Yusuf menatapku, matanya penuh dengan pertanyaan. Siti, apa ini benar? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, Yusuf. Ini benar. Aku tidak pernah mengambil apapun. Aku tidak pernah berbohong. Jawabku. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku bisa melihat rasa bersalah yang mendalam di wajahnya. Ibu Ratna akhirnya angkat bicara. Jadi, semua ini salah paham? Siti, maafkan aku, bisiknya, suaranya parau. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa memaafkannya begitu saja. Luka di hatiku terlalu dalam. Luka yang ia goreskan padaku, luka yang Yusuf biarkan begitu saja. Hari itu, aku menjadi pahlawan di mata mereka. Aku menjadi gadis yang kuat,
yang berani berjuang untuk kebenaran. Tapi, di dalam hatiku, aku masih merasa sakit. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke rumah itu. Aku hanya tahu, aku tidak akan menjadi Siti yang dulu. Aku akan menjadi Siti yang baru, yang lebih kuat, yang lebih mandiri. Kebenaran yang terungkap bagai badai kedua yang menerpa desa Sukamaju. Kali ini, badai itu tidak melukai Siti, melainkan menerjang keluarga Yusuf dan Sarah. Setelah Siti menunjukkan bukti dan Dewi memberikan kesaksian, Ibu Ratna dan Pak Burhan tidak punya pilihan selain mengakui kesalahan mereka. Kabar tentang kelicikan Sarah dan fitnah yang ia sebarkan menyebar cepat dari mulut ke mulut. Para tetangga yang tadinya bergosip tentang Siti, kini berbalik arah, mengasihani Siti dan mencibir Sarah. Sarah, yang tadinya dipuja-puja, kini menjadi sasaran kemarahan warga. Usaha warung orang tuanya yang tadinya ramai, sekarang sepi. Tidak ada lagi yang mau membeli dagangannya. Anak-anak kecil yang tadinya bermain di halaman rumahnya, kini menjauhinya. Sarah menjadi objek cemoohan dan tatapan jijik. Ia terpaksa mengurung diri di rumah, menolak keluar karena malu. Hukuman sosial ini jauh lebih berat daripada hukuman fisik. Di sisi lain, keluarga Yusuf juga merasakan akibatnya. Ibu Ratna, yang tadinya sangat dihormati karena ketegasannya, kini dipandang sebagai ibu mertua yang kejam dan tidak adil. Pak Burhan, yang tadinya dihormati, kini dipandang sebagai ayah yang lemah dan tidak bisa mengambil keputusan. Yusuf, yang tadinya tampan dan terpandang, kini dipandang sebagai suami yang pengecut dan tidak bisa melindungi istrinya. Yusuf mencoba meminta maaf padaku. Ia datang ke rumah Murni, di mana aku masih tinggal. Siti, aku tahu aku salah. Aku seharusnya percaya padamu. Aku seharusnya melindungimu. Ucapnya, suaranya parau. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kau tidak datang karena ingin minta maaf, Yusuf. Kau datang karena malu, kan? Tanyaku. Yusuf terdiam. Aku tahu, kata-kataku menusuk hatinya. Tapi, itulah kebenarannya. Ia tidak datang saat aku diusir. Ia tidak datang saat aku berjalan di bawah hujan deras. Ia tidak datang saat aku membutuhkan dukungannya. Ia datang saat ia merasa malu, saat ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh warga desa. Aku tidak bisa memaafkan itu. Ibu Ratna juga datang. Ia datang bersama Pak Burhan. Mereka datang dengan wajah yang penuh penyesalan. Siti, maafkan kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami malu pada warga desa, ucap Ibu Ratna, air mata mengalir di pipinya. Aku menatapnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya diam. Murni yang ada di sampingku menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Kami tahu, kami tidak pantas dimaafkan. Tapi, kami mohon, Siti, pulanglah. Kami membutuhkanmu. Kami tidak bisa hidup tanpa kau, ucap Pak Burhan. Aku menatap mereka. Aku melihat penyesalan yang tulus di mata mereka. Tapi, aku juga melihat ketakutan. Ketakutan akan kehilangan harga diri mereka. Ketakutan akan kehilangan nama baik mereka. Aku menghela napas panjang. Saya tidak akan pulang, Bu, Pak, ucapku. Kata-kataku membuat mereka terkejut. Tapi, kenapa? Bukankah kamu sudah membersihkan namamu? Tanya Ibu Ratna. Ya, saya sudah membersihkan nama saya. Tapi, luka yang kalian goreskan di hati saya tidak bisa hilang begitu saja. Saya butuh waktu, jawabku. Mereka terdiam. Mereka tidak menyangka aku akan menolak. Mereka pikir, setelah kebenaran terungkap, aku akan langsung kembali ke rumah mereka. Tapi, aku bukan Siti yang dulu. Aku bukan Siti yang mudah dikendalikan. Aku adalah Siti yang baru, yang berani mengambil keputusan sendiri.
Aku adalah Siti yang kuat, yang berani berjuang. Yusuf menatapku, matanya penuh dengan kekecewaan. Siti, apa kau tidak mencintaiku lagi? Tanyanya. Pertanyaan itu membuatku tersentuh. Aku masih mencintainya, tapi cintaku tidak bisa membutakan mataku. Aku tidak bisa kembali ke tempat di mana aku tidak dihargai. Aku tidak bisa kembali ke tempat di mana aku merasa sendirian. Aku menggelengkan kepala. Cinta tidak bisa disamakan dengan rasa sakit. Yusuf, jika kau benar-benar mencintaiku, kau seharusnya melindungiku, bukan membiarkanku pergi, ucapku. Kata-kataku membuatnya terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu, aku benar. 1 minggu berlalu sejak kebenaran terungkap. 1 minggu itu terasa sangat panjang. Bagi mereka, itu adalah minggu penuh penderitaan. Bagi aku, itu adalah minggu penuh ketenangan. Aku menghabiskan waktu bersama orang tuaku, membantu mereka di kebun, dan mengurus rumah. Aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Aku merasa, aku sudah menemukan kembali diriku sendiri. Sementara itu, di rumah Ibu Ratna, suasana terasa sangat berbeda. Rumah yang dulunya selalu penuh dengan canda tawa, kini sunyi. Ibu Ratna tidak lagi bersemangat seperti dulu. Pak Burhan juga lebih sering menunduk, menghindari tatapan orang-orang. Yusuf, suamiku, menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi sering keluar rumah. Ia lebih sering duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu kedatanganku. Ibu Ratna akhirnya menyadari kesalahannya yang sangat besar. Ia menyadari bahwa Siti adalah menantu terbaik yang pernah ia miliki. Siti selalu sabar. Siti selalu patuh. Siti selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarganya. Namun, ia tidak pernah menghargai Siti. Ia selalu membanding-bandingkan Siti dengan Sarah, gadis yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam masalah. Suatu sore, saat Ibu Ratna sedang membersihkan lemari, ia menemukan sebuah foto lama. Foto itu adalah foto pernikahan Yusuf dan Siti. Ia menatap foto itu. Ia melihat senyum Siti yang tulus. Ia melihat tatapan Siti yang penuh cinta pada Yusuf. Air matanya mengalir. Ia merasa sangat bersalah. Ia merasa ia sudah menghancurkan kebahagiaan anaknya. Pak Burhan melihat Ibu Ratna menangis. Ia memeluk istrinya. Sudahlah, Bu, kita sudah salah. Kita harus mengakui kesalahan kita, ucapnya. Ibu Ratna mengangguk. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Pak. Siti tidak mau kembali, bisiknya. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Yusuf yang melihat orang tuanya menangis, merasa sangat sakit. Ia merasa, semua ini salahnya. Ia merasa, ia adalah anak yang tidak berguna. Ia tidak bisa melindungi istrinya. Ia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menebus kesalahannya. Ia harus membawa Siti kembali. Malam itu, hujan turun lagi. Hujan yang sangat deras. Persis seperti hujan pada malam itu, saat Siti diusir. Suara rintikan hujan membuat hati mereka terasa semakin sakit. Mereka teringat akan Siti yang berjalan di bawah hujan deras, sendirian, basah kuyup, dan tanpa arah yang pasti. Mereka teringat akan wajah Siti yang penuh kesedihan, yang penuh kekecewaan. Yusuf tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia mengambil kunci motornya, mengenakan jaketnya, dan bersiap untuk pergi. Yusuf, kau mau kemana? Tanya Ibu Ratna. Aku mau menemui Siti, Bu, jawabnya. Aku harus minta maaf padanya. Aku harus membawanya pulang. Ibu Ratna dan Pak Burhan menatap satu sama lain. Mereka tahu, ini adalah saatnya. Ini adalah saatnya mereka menghadapi kesalahan mereka. Kami ikut, Yusuf, ucap Ibu Ratna. Kami juga harus minta maaf padanya. Maka, di tengah hujan deras, mereka bertiga pergi.
Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang gelap. Jalan yang sama, yang pernah Siti lalui, sendirian. Mereka merasa, mereka sedang berjalan di bawah hukuman mereka. Mereka merasa, mereka pantas mendapatkan ini. Mereka pantas mendapatkan rasa sakit ini. Saat mereka tiba di rumah Murni, mereka melihat lampu di dalam masih menyala. Mereka tidak langsung mengetuk pintu. Mereka berdiri di depan pintu, ragu-ragu. Mereka takut, Siti tidak akan membukakan pintu untuk mereka. Mereka takut, Siti tidak akan memaafkan mereka. Mereka takut, mereka akan ditolak lagi. Mereka akhirnya memberanikan diri. Yusuf mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Suara ketukan itu, di tengah hujan yang deras, terasa sangat keras. Mereka menunggu. Mereka menunggu dengan jantung yang berdegup kencang. Mereka menunggu, seolah-olah masa depan mereka bergantung pada pintu itu. Ketukan Yusuf di pintu rumah Murni bagai gemuruh di telingaku. Aku sedang duduk di ruang tamu, berbincang santai dengan Murni dan keluarganya. Saat suara ketukan itu terdengar, semua mata langsung tertuju padaku. Aku tahu siapa yang datang. Hatiku terasa campur aduk. Ada rasa sakit, ada rasa marah, tapi juga ada rasa penasaran. Apa yang mereka inginkan? Siapa? Siti? Tanya Murni, suaranya pelan. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatap pintu itu, seolah-olah pintu itu adalah cerminan dari masa laluku. Murni akhirnya beranjak dari tempat duduknya, berjalan ke arah pintu, dan membukanya. Saat pintu terbuka, aku melihat mereka. Mereka bertiga. Yusuf, Ibu Ratna, dan Pak Burhan. Mereka basah kuyup. Hujan masih turun deras, membasahi seluruh tubuh mereka. Wajah mereka terlihat pucat, mata mereka memancarkan keputusasaan. Mereka menatapku, seolah-olah aku adalah satu-satunya harapan mereka. Siti, panggil Yusuf. Suaranya parau, gemetar. Ia mencoba mendekatiku, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Berhenti di sana, Yusuf, ucapku. Suaraku tegas. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu pernah ia dengar. Yusuf terdiam. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Ibu Ratna yang melihatku, langsung menangis. Ia mencoba mendekatiku, tapi Pak Burhan menahannya. Siti, kami datang untuk minta maaf. Ucapnya, suaranya terisak. Kami tahu, kami sudah salah. Kami sudah menyakitimu. Aku hanya diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku melihat mereka, satu persatu. Yusuf, suamiku yang dulu kucintai. Ibu Ratna, ibu mertuaku yang dulu kuhormati. Pak Burhan, ayah mertuaku yang dulu kuanggap ayah sendiri. Kini, mereka hanyalah orang asing bagiku. Orang asing yang pernah menyakitiku. Maaf tidak akan mengembalikan semua yang sudah terjadi. Ucapku, suaraku bergetar. Maaf tidak akan menghapus rasa sakit yang saya rasakan. Maaf tidak akan menghapus air mata yang saya tumpahkan. Ibu Ratna menangis semakin keras. Pak Burhan menunduk, air matanya menetes di lantai. Yusuf hanya diam, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak tahu, apakah mereka benar-benar menyesal, atau hanya menyesal karena harga diri mereka sudah hancur. Kami tahu, kami tidak pantas dimaafkan. Tapi, kami mohon, Siti, pulanglah, ucap Ibu Ratna. Rumah itu tidak terasa seperti rumah lagi tanpamu. Masakan kami tidak terasa enak lagi tanpamu. Kami membutuhkanmu. Saya juga membutuhkan kalian, Bu. Ucapku, suaraku bergetar. Saya membutuhkan kalian saat saya diusir. Saya membutuhkan kalian saat saya berjalan di bawah hujan deras. Tapi, kalian tidak ada. Kalian membiarkan saya pergi. Kata-kataku membuat mereka terdiam.
Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, aku benar. Mereka tahu, mereka sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku menatap Yusuf. Yusuf, kau tidak pernah membelaku. Kau tidak pernah percaya padaku. Bisikku, kau membiarkan ibumu menghancurkan kita. Yusuf menunduk. Aku takut. Siti, aku takut pada ibu. Aku takut jika aku melawan, ibu akan sakit. Jawabnya. Tapi, aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya memilihmu. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, Yusuf adalah anak yang berbakti. Tapi, ia berbakti pada ibunya, sampai ia melupakan istrinya. Aku tidak tahu, apakah aku bisa memaafkannya. Aku tidak tahu, apakah aku bisa kembali ke rumah itu. Aku hanya tahu, aku tidak akan menjadi Siti yang dulu. Masuklah dulu, ucap Murni, kalian bisa bicara di dalam. Mereka masuk, basah kuyup, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya peduli pada satu hal, yaitu aku. Mereka duduk di kursi, menunduk, menunggu keputusanku. Aku menatap mereka. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku harus membuat mereka mengerti betapa besar kesalahan yang mereka perbuat. Udara di ruang tamu terasa sangat dingin, bukan karena hujan, melainkan karena ketegangan yang menyelimuti kami. Aku duduk di hadapan mereka bertiga, yang menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Murni dan keluarganya memilih untuk memberiku ruang. Mereka pergi ke dapur, meninggalkan kami berempat dalam kebisuan yang memekakan telinga. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung lama, agar mereka merasakan sedikit saja dari ribuan detik kesepian yang kurasakan saat berjalan sendirian di bawah hujan deras. Akhirnya, aku memecah keheningan. Kalian datang bukan hanya karena ingin minta maaf, kan? Kalian datang karena malu. Kalian datang karena hidup kalian tidak lagi tenang setelah kebenaran terungkap. Ucapku, suaraku tegas dan jelas. Aku tidak ingin basa-basi. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak bodoh. Aku melihat Ibu Ratna mengangkat kepalanya. Matanya merah, bengkak karena menangis. Siti, kau benar. Awalnya, kami malu. Kami tidak bisa hidup dengan tatapan warga desa. Tapi, setelah seminggu tanpamu, kami sadar. Kami sadar, bukan rasa malu yang membuat kami menderita, tapi rasa kehilangan. Rumah kami terasa kosong. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Kami merindukanmu, Siti, ucap Ibu Ratna, suaranya serak. Kata-katanya terdengar tulus, tapi aku masih ragu. Aku menatap Yusuf. Yusuf, kau adalah suamiku. Kau seharusnya menjadi pelindungku. Tapi, kau membiarkan aku diusir. Kau membiarkan aku sendirian. Bisikku. Aku tidak tahu, apakah aku bisa memaafkan itu. Yusuf mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan air mata. Aku sangat menyesal, Siti. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku selalu memikirkanmu. Aku selalu memikirkan betapa bodohnya aku karena tidak membelamu. Aku tahu, aku tidak pantas dimaafkan. Tapi, beri aku kesempatan. Aku akan menebus kesalahanku. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan melindungimu. Ucapnya, suaranya gemetar. Aku menghela napas panjang. Aku melihat ketulusan di mata mereka. Aku melihat penyesalan yang dalam. Aku tahu, mereka benar-benar berubah. Tapi, aku juga tahu, aku tidak bisa kembali ke rumah itu begitu saja. Aku tidak bisa kembali ke tempat di mana aku tidak dihargai. Aku harus membuat mereka mengerti, bahwa aku bukan lagi Siti yang dulu. Aku adalah Siti yang baru, yang memiliki harga diri. Saya akan kembali, ucapku. Kata-kataku membuat mereka terkejut. Mereka menatapku dengan mata berbinar.
Lanjutku, saya akan kembali, bukan sebagai Siti yang dulu. Saya akan kembali sebagai Siti yang kalian harus hormati. Saya tidak akan lagi menjadi menantu yang patuh tanpa batas. Saya akan menjadi istri yang setara dengan Yusuf. Ibu Ratna mengangguk cepat. Ya, Siti. Ya, kami janji. Kami akan menghormatimu. Kami akan memperlakukanmu seperti anak kami sendiri, ucapnya. Kami janji, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku menatap Yusuf. Yusuf, kau harus berjanji padaku. Kau harus berjanji bahwa kau akan selalu melindungiku, kau akan selalu membelaku, kau akan selalu percaya padaku, ucapku. Yusuf mengangguk. Aku janji, Siti. Aku janji, ucapnya. Malam itu, di tengah hujan yang mulai reda, aku kembali ke rumah mereka. Kali ini, bukan sebagai gadis yang diusir. Kali ini, aku kembali sebagai wanita yang terhormat, yang dihargai. Aku tahu, jalanku tidak akan mudah. Aku tahu, aku masih harus menghadapi trauma masa lalu. Tapi, aku juga tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku. Dan aku memiliki Murni, sahabatku, yang selalu ada untukku. Aku menatap Yusuf yang menggandeng tanganku. Terima kasih, bisiknya. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak baru yang akan penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku tahu, aku akan bahagia.